Ya, jumpa kembali di kesempatan kali ini. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkunjung ke wilayah Bowongkulu, meninjau persiapan lahan untuk digunakan dalam musim tanam berikutnya. Lahan berisi tanaman kelapa, cengkih, pala, dan tanaman-tanaman pohon lainnya. Ini yang belum mengenal tanaman pala, inilah seperti ini, bakal buah tanaman pala yang cukup populer di Sangye. Untuk tingkat dunia, Sangye memegang grade A untuk kualitas pala. Oke, kita lanjut ke lahan. Lahan ini pernah ditanami oleh penggarap sebelumnya dengan tanaman kacang tanah dan menghasilkan kurang lebih 17 ton kacang tanah. Luas lahan kurang lebih 1,5 hektar. Jadi dari bagian depan sampai dengan bagian belakang. Ada pohon bambu juga di dalam. Kemiringan tanah kurang lebih 15 sampai 20 derajat, tapi tidak sampai 20. Ini diangkat dulu, ditebang dulu batang-batang atau pohon-pohon lama yang nantinya akan mengganggu penanaman. Ini adalah pohon puning. Pohon puning sejenis tanaman pakis namanya. Pakis yang digunakan untuk menanam pohon anggrek. Jadi hari ini dari luas tanah yang telah dibersihkan, pohon-pohon kelapanya ditebang untuk persiapan digarap menggunakan traktor. Jadi penonton-penonton yang hobi tanaman anggrek, inilah batang yang sering digunakan untuk ibu-ibu meletakkan pohon atau bunga anggrek. Nah, ini lahan bagian belakang. Jadi membuka dari bagian depan dan bagian belakang. Menurun sampai ke sungai kecil, sehingga tidak takut karena di lahan ini selain ada sungai kecil pada bagian bawah, juga ada pipa yang membentang atau memotong lahan ini. Sehingga ketika kita menanam tidak takut apabila berhadapan dengan musim kemarau. Ada air yang melintas dari wilayah ini. Ini tanaman puning yang kita sering gunakan bagi ibu-ibu untuk menanam anggrek. Jadi kebunnya masih tambah lagi ke bagian bawah setelah tempat mengolah kelapa kopra, masih lagi jauh ke bawah. Tapi di bagian bawah sudah penuh dengan tanaman cengkih produktif yang nantinya akan menghasilkan tanaman atau buah cengkih. Kita bincang-bincang sedikit dengan pemilik lahan. Kira-kira apa yang akan dimanfaat lahan ini, Pak Robi? Ke depan akan ditanam apa ini? Kapan rencananya? Yang pasti ya tanaman unggulan porang.
Berapa banyak? Jadi dia tanah ini 1,5 hektar, 60.000 batang kurang lebih. 60.000 batang. Ditanam Memakai mulsa. oh, memakai mulsa. Jadi pohon-pohon kelapa yang mengganggu kita tebang semua. Kelapa-kelapa ditebang. Walaupun harga kopra sekarang mahal, tapi lebih menjanjikan tanam porang. Itulah. Tapi kapan penanaman ini, Bapak Robi? September Oktober. September Oktober akan Ini ditanam. akan dipakai mulsa semua. Oh, ditutup dengan mulsa tanahnya supaya menghindari gulma. Mulsa langsung. Sampai di bagian tempat pengolahan kelapa kopra. Masih jauh juga ke bawah. Ini lahan yang cukup produktif. Jadi tanah yang masih alami, masih kaya dengan humus ini. Humus tanah, dan akan ditanam pada bulan 10 atau bulan 11. Itu bagian bawah. Ini cengkih-cengkih produktif mau dipotong ini? Tidak. Oh, cengkih-cengkih tidak dipotong. Bikin naungan. Cengkih dan pala dibuat untuk naungan. Yang lain ditebang, nantinya digarap menggunakan alat traktor, kultivator, dan selanjutnya ditutup dengan mulsa. Nah, ini bekas-bekas bedengan ketika menanam kacang. Ini bedengan-bedengan yang digunakan penggarap lama untuk menanam kacang. Jadi sudah ada hasilnya dulu kacang 17 ton, sehingga tidak ada keraguan bagi pemilik untuk menanam tanaman porang ini. Karena karakternya cukup sama jenis tanaman ini. Kita coba bincang-bincang dengan salah satu pekerja yang sedang menanam. Pak Sony, ini apa yang dipotong ini? Kelapa, Pak. Kenapa dipotong ini? Iya, Supaya mau tanah kamporan ini. oh, hebat memang. Luar biasa ini lahan. Sudah dibakar, pembakaran tanaman-tanaman lama. Nah, kita akan melihat ini pipa yang membentang di lahan. Ini masih kelihatan bedengan-bedengan tanaman bekas ditanam kacang yang lalu. Jadi hasil tebangan diletakkan di samping. Nah, ini yang saya katakan tadi, ada pipa, kurang lebih pipa 2 in yang memotong, yang memang sudah ada sebelum lahan dibuka. Digunakan masyarakat untuk air bersih. Nanti pada waktu tidak dibutuhkan malam atau tidak dipakai untuk konsumsi, bisa dipakai untuk penyiraman tanaman ini. Inilah lahan yang begitu potensial untuk diolah. Ini pipa cukup panjang membentang. Depan sudah jalan, itu ada kendaraan lewat. Jalan raya. Itulah penonton sekalian, bagaimana kondisi lahan yang nantinya akan digunakan dalam penanaman tanaman porang ke depan. Mudah-mudahan lewat lahan yang sudah ada bisa memberikan hasil yang baik, hasil yang produktif untuk kepentingan masyarakat ke depan. Ini teman-teman grup Kadin Sangihe. Bagaimana Bapak Leong tanggapan terhadap lahan ini? Apakah bagus atau?
Ya posisinya bagus karena miring. Tapi tanahnya mungkin ini harus dibongkar pakai alat. Perlu ada pengujian. Lalu pakai eskavator biar Gembur. gembur. Pakai traktor. Ya. Itu kurangnya. Heeh. Besarnya lumayan besar, tidak besar juga, tapi lumayan. Lumayan. 1,5 hektar. Ya. Terima kasih Bapak. Ini kita akan berjumpa dengan pengelola. Bapak Iri. Bapak. Bagaimana ini Bapak? Kapan ditanam ini? Ini mau dibongkar dulu, mau digembur. Iya, cara kerjanya. Traktor. Setelah Pakai dibersihkan bagaimana? dipakai traktor, dibongkar sampai gembur. Iya. Baru kita mau bikin Bedeng. bedengan. Toh, Iya. bedengan. Baru kita pasang mulsa. Iya. Mulsa yang ukuran 1,20 meter, Nah. bedengannya 1 meter, 10 kasih naik DP tanah. Oh. Ditanam kapan Pak? Ditanam kira-kira nanti bulan September, Oktober. Tanah dipakai pupuk tidak? Dipakai pupuk kohe, dasar, Pupuk kandang. pupuk kandang, Oh. Iya, memang. pupuk dasar. Oke. Semoga berhasil Bapak ya. Demi korang kelapa dipotong. Yang punya tanah. Sudah tadi saya wawancara sana. Oke, sampai jumpa teman-teman dalam video selanjutnya. Sok, mari kita rampi ke bawah.